Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang media video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya pada hari Kamis tanggal 9 September tahun 2021 ini, saya akan mengomentari Abdillah Al-Kathiri, pengacara Yahya Waloni, menyatakan hanya masalah kecil, bukan masalah besar. Perkara Yahya Waloni sering menghina agama Kristen, bahwa isi Alkitab itu palsu, dan itu sering dilakukan setiap ceramah. Di mana-mana dia ceramah selalu menyatakan demikian, bahwa isi Alkitab itu adalah palsu. Berakibat Yahya Waloni ditangkap polisi dan ditahan polisi. Akibatnya Abdillah Al-Kathiri, pengacara, mengajukan gugatan pra-peradilan ke pengadilan negeri. Alasan gugatan pra-peradilan perkara Yahya Waloni, katanya hanya perkara kecil yang ancamannya pun hukumannya sangat rendah, kecuali kalau perkara besar yang ancamannya hukumannya sangat berat, seperti perkara korupsi, ancamannya hukuman mati, dan juga perkara pembunuhan, yaitu ancaman hukumannya juga hukuman mati. Inilah yang menurut dia layak diperkarakan, sampai disidangkan. Tetapi kalau perkara kecil, masalah penghinaan, dianggapnya ini perkara kecil dan tidak layak disidangkan. Seharusnya itu katanya harus dibebaskan dia. Itulah menurut pengacara. Alasan pengacara Abdillah Al-Kathiri kurang tepat, karena semua perkara berat atau tidak, semua harus diselesaikan di muka pengadilan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ada di dalam dalam tindak pidana, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur di sana ada kelompok hukuman berat lah, dan hukuman ringan. Jadi perkara penghinaan agama Kristen dilihat dari sudut orang Kristen merupakan perkara berat ini, yang menimbulkan rasa sakit umat Kristen yang melanggar falsafah Pancasila sebagai dasar negara. Termasuk perkara korupsi dan perkara pembunuhan yang ancaman hukumannya adalah hukuman mati, dan juga masalah perkara pembunuhan ancamannya juga hukuman maksimal 20 tahun. Itulah yang diatur dalam KUHP tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatur jenis hukuman berat dan ringan, yaitu hukuman berat ancaman hukumannya di atas 3 bulan. Dalam hal ini banyak jenis hukumannya yang ancaman hukumannya bervariasi di atas 3 bulan, seperti perkara penghinaan 9 bulan kalau diterapkan dengan Undang-Undang ITE, dan juga kalau dalam berdasarkan pasal 310 KUHP, yaitu ancaman hukumannya 9 bulan. Dalam perkara pembunuhan ancamannya sampai hukuman mati. Perkara korupsi ancaman hukumannya sampai hukuman mati seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Dalam perkara pencurian ancaman hukumannya adalah 5 tahun. Itulah hukuman tertinggi kalau perkara pencurian. Masih banyak lagi perkara-perkara lain yang jenisnya hukumannya sangat berbeda-beda satu dengan lain, tetapi itu dikategorikan hukuman berat itu, yaitu seperti masalah penipuan, masalah pemalsuan, masalah semua ada di sana, termasuk penodaan agama, masuklah di sana, dikategorikan hukuman berat. Sedangkan perkara ringan, perkara ini sudah ditetapkan perkara ringan yang ancaman hukumannya di bawah 3 bulan. Perkara berat dan perkara ringan semua diselesaikan lewat pengadilan. Alasan gugatan pra-peradilan Yahya Waloni yang disampaikan pengacara Abdillah Al-Kathiri hanya perkara kecil, kemudian besar ditolak hakim. Harapan saya dalam memberi alasan gugatan pra-peradilan
yang argumennya kurang tepat, yang kemungkinan besar nanti ditolak hakim gugatan pra-peradilan daripada Yahya Walon ini. Yang kemudian nanti Yahya Walon ini akan masuk penjara lagi nanti dia. Karena kalau sudah ditolak ancaman hukumannya tersebut. Jadi ada dugaannya mereka itu perkara menghina agama Kristen itu katanya isi Alkitab itu adalah palsu. Dianggap itu perkara sepele atau perkara kecil. Karena ancaman hukumannya bisa 9 bulan, kalau diterapkan undang-undang ITE bisa 6 tahun dan lain sebagainya. Padahal bagi orang Kristen itu sangat menyakiti hatinya, merupakan perkara besar itu di kalangan umat Kristen. Karena bisa nanti timbul perpecahan di tengah-tengah masyarakat dan juga bertentangan dengan Pancasila bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Jadi semua itu perkara ringan dan perkara berat tersebut harus diselesaikan lewat pengadilan dan semua harus diputus hakim baru perkara tersebut. Jadi tidak tepat alasannya pengacara Abdillah Al-Qadiri tersebut karena perkara kecil. Itu harus diselesaikan semua lewat pengadilan dan tidak boleh diselesaikan secara diam-diam. Sekian dan terima kasih.